kasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami tahu tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berarti bagi kami jika kami mendapatkan perkenanan-Mu. Kau hadir di bejana-bejana hidup kami yang sebenarnya tidak ada arti sama sekali. Kami berarti ketika kami buka hati, Roh Kudus mengupgrade Roh Kristus dalam kami. Roh kami berkobar-kobar bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena Kristus dalam kami. Kristus yang di sorga dimuliakan sama Bapa dan Roh Kudus yang hadir bersama kami akan memberkati setiap kami. Roh kami diberkati, roh kami makin strong, makin terus berjuang membangun manusia roh kami. Dalam nama Yesus kami menerima firman. Semua yang lapar dan haus akan firman berkata, Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yakin bahwa saudara ada di dalam kerajaan Allah? Saudara yakin bahwa saudara-saudara sudah berpindah dari kerajaan dunia pada kerajaan Allah? Katakan amin. Amin. Saudara yakin saudara punya raja adalah raja di atas segala raja? Saudara yakin bahwa saudara adalah anggota kerajaan Allah? Maka wajar kalau saya bilang salam kerajaan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Natal kali ini dengan judul Christmas, Christ emptied himself. Bagaimana Kristus sebagai pola kita, sebagai teladan kita. Dalam pembacaan Filipi pasal 2 ayat 7, saya ingin saudara melihat di sana Filipi 2 ayat 7. Saudara umumkan punya Alkitab atau parodi silakan. Cek. Filipi 2 ayat 7 firman Tuhan. Melainkan Saking sukacitanya, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. haleluya. Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka untuk program penyelamatan umat manusia, ada satu bagian yang saya tangkap di sini, bahwa Kristus untuk misi besar ini, dia mengosongkan diri. Katakan mengosongkan diri. Belum semua, mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya, saudara-saudara, dia mengosongkan dirinya bukan karena terpaksa, bukan karena dorongan pihak lain, tetapi karena kerelaan pribadinya. Christ emptied himself, artinya dia sendiri bukan karena alasan yang lain, tetapi dengan kerelaan. Katakan kerelaan. Dia rela untuk mengosongkan diri demi misi besar yang Tuhan berikan padanya. Yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, I am the way and the truth and the life. Haleluya. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup itu. Haleluya. Kalau saudara bergairah dengan bola kaki, kemudian dengan Yesus tidak bergairah, saya pikir ada yang salah dengan kaki saudara. Mulut saudara ya. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Saya putar sedikit ya. Yesus telah memberi kita. Saya bersyukur untuk malam ini. Saya pribadi kalau bila kurenungkan diriku ini, bila kurenungkan siapa kita sebenarnya semua kita nothing. Tanpa Yesus. Ya, kalau tanpa Yesus kita semua ini nol. Katakan nol. Bilang sama kiri kanan, tanpa Yesus kita nol. Nol telur. Nol langwan ini, nol. Nol itu nol. Nol tidak ada.
Nol itu nothing. Karena Yesus, dia mengosongkan diri, kemudian dia menjadi jalan bagi kita. Katakan menjadi jalan. Sebab tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak melalui Yesus. Yesus is the way. Dia adalah jalan. Saudara boleh punya banyak jalan ke Roma, tapi ke sorga cuma punya satu jalan. Dan jalan itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita merayakan Natal bukan pestanya, bukan pohonnya, bukan hadiahnya. Tapi Tuhan, kalau tidak ada jalan, orang kasihan kalau orangnya tidak ada jalan. Orang mau ke mana ini? Orang Gorontalo bilang mau ke mana-mana. Tak ada jalan. Tapi praise the Lord, thank you Lord, hari ini kita ada jalan. Beberapa orang tidak tiba di tempat ibadah kita karena orang tidak tahu nih lokasi. Kami lupa Sherlock, tapi kami sudah terima apa adanya. Sebab kalau kami Sherlock dan mereka tiba semua di sini, kita tidak bisa duduk sama-sama satu kursi 2 orang. Haleluya. Jadi semuanya baik menurut kehendak Tuhan. Jesus emptied himself artinya ia mengosongkan diri dalam pengertian bahwa ia melepaskan hak-hak pribadi untuk supaya misi agenda Bapa di bumi ini demi saudara dan saya jauh sebelum kita lahir, dia punya misi itu bisa terrealisasi dengan dia mengkenoo dirinya. Dia mengosongkan diri. Kalau ia tidak mengosongkan diri, sekedar saudara-saudara ya, simulasi. Tidak ada paku yang bisa tembus di tangan Tuhan. Tidak ada tombak yang bisa menombak lambungnya. Katakan amin. Kalau ia tidak mengosongkan diri, siapa yang bisa tahan ada di sampingnya? 12 murid masih hidup 3,5 tahun ada di samping dia karena ia mengosongkan diri. Kalau atributnya dia pakai, saudara-saudara, maka semua foreigner yang ada di langit dan bumi di bawah bumi harus mengawal dia. Semua malaikat harus beserta dengan dia. Bekudapa dan DP malaikat saja torong flau, apalagi bekudapa dan DP unti. Amin. Yesus adalah inti. Haleluya. Yesus adalah segala-galanya. Yesus is everything. Amin. Kalau dia sudah tidak kosongkan diri, maka tidak ada misi penyelamatan yang bisa terrealisasi. Tidak ada kita yang bisa bermimpi sorga. Tapi karena dia ada, dia rela. Katakan rela. Ada orang bilang Yesus itu mati itu terpaksa atau karena terjebak oleh karena tidak bisa melawan tentara Romawi. Sebenarnya kita simulasikan kalau ketemu tentara Romawi, sehebat apa Yesus. Saya lihat ada beberapa poin yang saya ingin saudara perhatikan. Yesus adalah jalan. Sekali lagi, Yesus adalah jalan. Kalau saudara percaya Yesus, sejak saudara percaya Yesus, saudara sudah menemukan jalannya. Jalan pertama untuk ke sorga yang nanti, tapi yang kedua yang banyak orang lupa, lewat Yesus kita sekarang ada di kerajaan Allah. Tunggu bagaya sedikit. Haleluya. Tanpa Yesus kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara bicara soal keselamatan bukan hanya di sorga sana, tapi selamat sudah mulai dari kita hidup di bumi. Amin. Untuk apa kita menjadi orang sorga tapi di bumi selama 30 tahun kita stres? Amin. Untuk apa kita jadi orang anggota kerajaan Allah tapi kasihan Natal ini pope, bukan cuma pope biasa, pope manucu. Haleluya. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang berbanding terbalik dengan kerajaan Allah. Kalau Rambo diutus oleh Amerika, padahal dia adalah tentara sewaan, dia mungkin tidak dibawa biaya oleh Amerika, tapi semua senjatanya disediakan oleh Amerika. Dan kalau kita anggota kerajaan Allah, sudah bilang tadi, saudara anggota kerajaan Allah bilang yes. Nah kalau saudara anggota kerajaan Allah, fasilitasnya juga kerajaan Allah punya. Level kerajaan Allah punya, amin. Jadi artinya saudara, kalau sudah dapat jalan, jangan pernah tukar Yesus dengan yang lain. Karena ini jalan satu-satunya yang terbaik. Terbaik dan the best ya. Tidak ada lagi jalan lain. Aku jalan. Dan jalan kehidupan itulah Yesus. Yes. Sabar. Khotbah belum berjalan. Jadi saudara-saudara dia adalah jalan. Saya putar. Yang kedua,
Saya ambil hidup dulu kedua. Tahu enggak, sekarang saudara memiliki hidupnya Kristus dalam hidup saudara. Saya sudah lahir baru, bukan? Sejak saya percaya Yesus, saya punya jalan. Kemudian sejak saya percaya Yesus, saya lahir baru. Nah, apa yang dilahirkan baru bukan jiwa kita. Yang dilahirkan baru bukan tubuh kita. Tapi yang dilahirkan baru adalah roh kita. Jadi sekarang roh kita baru. Baru karena apa? Yang benihnya dari Kristus. Baru karena yang cipta baru ini bukan Adam pertama tapi Adam terakhir dan kita baru. Keturunan Adam yang pertama mewarisi yang namanya sin nature atau keadaan berdosa yang karena orang itu tak berdaya untuk tidak berdosa. Tapi sekarang kita sudah memiliki Christ nature. Jadi keadaan Yesus yang bisa mengatasi persoalan, mengatasi masalah, menang atas iblis, nature-nya sekarang ada pada kita. Jadi hidup itu yang namanya Zoe, sekarang ada pada saya. Hati-hati bacanya Zoe, bukan Zoe. Lawannya Zoe adalah Zoe. Nah, saudara, kita tidak Zoe lagi. Kabar baiknya kalau saudara meninggal dunia besok, jangan minta-minta, karena saya tidak akan hadir. Saya minta saudara umur panjang. Amin. Kalau besok tidak minta, ada orang lain di luar ibadah ini meninggal dunia, kalau dia percaya Yesus, pasti dia sorga. Asal jangan meninggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi kalau saudara masih hidup selama di dunia ini, saudara sudah ada jalan. Amin. Sudah punya jalan, bilang amin. Saudara, kalau saya tanya-tanya amin sampai kelar, orang cuma baku-baku tanya. Jadi saudara mau makan buka apa? Buka mulut. Masa saudara makan tidur Tuhan, saudara tutup mulut berisi dari hidung. Kalau saudara dengar firman itu sama dengan makan juga, betul? Jadi kalau saudara mau makan, buka apa? Buka mulut. Haleluya. Jangan tunggu saya tanya. Amin. Dek. A. Itu adik kecil. Dek. A. Pesawat. Buka A. Kan begitu kita. Sudah lama jadi anak Tuhan kok. Ada yang tetek sobat tuur. Sampai respon firman kok nanti kalau sabantar cari tahu dulu gembala. Kita dapat hadiah atau nyanda. Kalau nyanda apa? Ngapain kita capek-capek bilang amin. Sekarang saudara sudah punya jalan. Yes, jangan saudara lupa sudah punya jalan. Kedua, saudara telah memiliki hidup yang baru. Yang persoalan yang ketiga, haleluya. Kalau saudara belum punya pola itu pola hidup benar. Mantap. Kalau saudara punya jalan, sudah punya hidup, sekarang kebenaran saya lihat sebagai aletheia, itu adalah pola, pattern. Katakan pola. Katakan patron. Saudara, tema kita seharusnya sama semua ya. To be like Jesus Christ. Di bumi ini kita ingin jadi seperti Kristus. Satu, dia pemenang. Amin. Dia punya karakter, tidak bisa dikalahkan. Walaupun seluruh dunia menghina dia tidak akan terganggu. Itu luar biasa. Seluruh dunia tidak appreciate apa yang dia telah buat. Ya tidak terpengaruh. Nah, saudara-saudara, sekarang adalah pada bagian jalan, hidup, dan sekarang kebenaran. Inilah yang saya syukuri. Kalau saudara ikuti seseorang, kemudian orang itu bilang begini, saudara-saudara tidak usah lihat saya. Lihat Tuhan saja, amin. Tidak usah perhatikan kami ini hamba Tuhan, penuh dosa. Bahkan saudara punya dosa orang lebih banyak. Kalau model begini, ngapain berdiri di mimbar? Kita mendapat apa, amin. Nah, kalau masa lalu pernah salah, ya oke, kita mengaku saja. Dan hari-hari ini kita harus bangun hidup kita untuk akurat. Amin. Kalau itu kita jadikan prinsip, sebab prinsip saya adalah seburuk apapun hari kemarin, kalau hari ini masih ada harapan hari depan. Masih ada pengharapan. Jadi jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Orang yang selalu melihat ke belakang, dia basudara, the istri Lord. DP Farm gudang garam. Tiang garam. Oh jadi tiang garam, silahkan tengok-tengok ke belakang. Sedangkan orang naik sepeda selalu tengok ke belakang, itu banyak tiang listrik akan roboh. Haleluya. Jadi ketika Yesus mengosongkan diri, ia bukan cuma beri jalan bagi kita, ia bukan cuma bagikan hidup kita, hidup dia bagi kita, tetapi juga saudara, dia memberikan kebenaran sebagai pola.
Katakan pola. Ini loh hidup benar tuh begini. Kalau tidak ada pola, tidak ada patron, kita orang, saudara kalau lihat pendeta banyak orang kecewa. Makanya sekarang pendeta termasuk saya harus hidup clean, clear, and pure. Kelean, kelear, and pure. Kalau saudara belum bisa eja, kelean, kelear, pakai C, celear, celean, celear, dan pure, and fair. Haleluya. Itulah episode hidup saya yang kedua. 40 tahun yang kedua saya sedang jalani sekarang. Haleluya. Jadi kalau kita mau supaya kebenaran itu kita jadi pola bagi orang lain setelah kita mempolakan diri pada Kristus, maka kita hidup clean, clear, and pure. Amin. Nah, bagaimana kita bisa ada sesuatu yang kita ikuti kalau tidak ada contoh? Halo, katakan contoh. Bagaimana saudara mau bikin onde-onde kalau tidak ada contoh? Akhirnya saudara bikin jadi Betawi. Saudara tahu onde-onde dan Betawi persamaannya apa? Sama bahannya. Ada gula merahnya, ada kelapanya, ada pulonya. Cuma onde-onde pe kalapa di dalam. Cuma itu Betawi pe. Betawi tahu? Oh, nen tahu. Ya, apa bahasa Manado? DP gula di luar. Kukis kalapa. Oke, lebih terjemah Manado. Kukis kalapa uti. DP gula di luar. Kalau onde-onde DP gula di dalam. Bagaimana orang bisa bikin onde-onde yang sama kalau contoh onde-onde tidak ada? Bagaimana kita jadi seperti Kristus kalau Kristus tidak mencontohkan sesuatu? Dan malam ini puji Tuhan, dia contohkan, dia bukan cuma berkata kebenaran, tapi dialah itu kebenaran yang sebenarnya. Yesus adalah kebenaran, amin. Tepuk tangan bagi dia, haleluya. Nah, dalam rangka kita mau sudah jadi seperti Kristus, kita harus ikut pola dia. Katakan ikut pola. Ikut pola, pattern atau patron. Seperti kalau pakai bahasa bangunan, dia adalah batu penjuru. Masterpiece. Saya lihat itu di Jalan Bethesda, ada itu beton-beton orang pasang di got baru. Kita perhatikan, itu batu-batu besar. Itu kita perhatikan, itu batu sebelah pe kanan dia berlubang. Batu sebelah pe kiri dia ada tonjolan. Jadi dia baku pasang nanti prak. Begitu itu pola. Semua model sama supaya bisa baku pasang. Tapi saya belum khotbah soal itu. Saya masuk dulu. Yesus mengosongkan diri. Dia bukan hanya tugas untuk berjalan dan tugas untuk memberi kita hidup, tetapi dia memberi kita contoh hidup benar. Haleluya. Nah, dia mengosongkan diri yang pertama. Yang pertama, sudah boleh catat, boleh ingat, ada yang rekam, lihat juga ulang di YouTube nanti. Yang pertama, mengosongkan diri bagi Kristus artinya Yesus melepaskan hak. Haleluya. Yesus tidak pernah menanggalkan beban dan dosa. Karena dia tidak punya beban, tidak punya dosa. Tapi Kristus memiliki hak. Nah, dia punya hak, dia punya kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini, kalau orang ini, berapa banyak yang punya hak di sini? Semua punya hak. Cuma karena kita belum pernah tahu. Sudah punya hak. Tapi jangan lupa untuk menjadi seperti Kristus, contohi dia. Lebih banyak bahkan semua hak-haknya dia kosongkan. Dia kosongkan, katakan kosongkan. Dia kosongkan dalam rangka misi yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah, coba kita baca Matius 4 ayat 3 sampai 7. Saya lihat ini teladan, pola, pattern yang saya tangkap luar biasa. Matius 4 ayat 3 sampai 7 firman Tuhan. Yes. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Haleluya. jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus? Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat ke-7,
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yes, terima kasih. Amen. Saya langsung to the point. Poin pertama dalam mengkenoo dirinya. Dia beri contoh, dia beri teladan. Katakan teladan. Teladan yang diberi pertama adalah saya tangkap. Yesus ketika mengosongkan diri, dia beri teladan. Bagaimana ia melepaskan hak. Apa yang ia lepaskan? Ia menahan diri. Ia menahan diri, katakan menahan diri. Menahan diri dari memamerkan kuasa. Haleluya, ini sederhana saja, saya tidak tinggi-tinggi. Kalau saudara punya power, sudah punya kuasa. Iblis bilang, kalau engkau anak Allah. Iblis. Mana tidak perlu tanya kita ini anak Allah. Kita buktikan bagaimana kita anak Allah atau bukan. Itu tidak persoalan, tidak ada masalah. Saya punya anak Allah ini tidak tergantung kau akui atau tidak. Amin. Saudara juga anak-anak Allah, amin. Tidak tergantung apa kata orang. Masa anak-anak Allah begitu, kemudian saudara berhenti jadi anak Allah? No. Apapun kata iblis, apapun kata orang, dia sebenarnya cuma satu. Dia mau goda Yesus untuk tergoda menggunakan otoritasnya. Cuma repotnya, kita punya otoritas. Yesus punya otoritas, maksud saya, tidak untuk tunduk pada iblis. Yes, amin. Jadi yang pertama dia menahan diri dari memamerkan kuasa. Ini penting bagi saudara sebagai teladan. Torang ini minta maaf saudara kalau torang punya power, torang punya kuasa. Saya bercanda sedikit kalau saya simulasi jadi Yesus, saya akan bilang begini, please. Jangankan roti ini, sorry. Jangankan batu ini jadi roti. Teruskan. Iblis pun jadi roti, bisa. Bukan cuma roti buaya ada, roti manis ada, roti coklat, ada roti iblis juga. Kalau Yesus mau, iblis pun bisa jadi roti. Apakah Yesus bisa? Bisa. Bagi Yesus tak ada yang mustahil, amin. Jadi yang saya tangkap di sini, tapi Yesus bukan seperti itu. Tidak tergoda untuk pamerkan kuasa. Mana belum tahu tapi Bapak. Haleluya. Karena apa kita ngana tilang pak kita, ngana belum tahu tapi Bapak siapa? Sedang kita tak lupa. Jadi orang-orang dalam gaya hidup sehari-hari kenapa banyak masalah? Kenapa banyak masalah? Karena tidak mau belajar pola seperti Kristus. Kenapa gereja banyak problem? Karena mempertahankan yang namanya power. Padahal tidak ada manusia yang bisa punya kuasa selama-lamanya. Yesus punya kuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Manusia cuma 5 tahun, 10 tahun, 3 periode, beberapa periode, sedua periode bisa rubah tuh undang-undang supaya 3 periode. Sesudah itu bisa undang-undang dirubah lagi 4 periode. Tapi bagaimana 7 periode, 80, 90, saudara punya power tapi tidak punya lagi tenaga, betul? Nah, Yesus punya power, punya kuasa dari dulu sekarang sampai lama-lamanya. Dan betapa hebat kuasanya. Tapi dia beri kita contoh. Dia beri kita teladan. Jangan macam-macam. Kita ini ketua di sini. Haleluya. Jangan macam-macam. Kita ini pala. Saudara, kalau power itu kita bawa dan kita gunakan ketika orang melanggar. Ketika orang tidak menghargai, disitulah kita sebabnya beberapa orang stres. Karena kita mau akuan orang. Kita mau, jangan lupa siapa saya. Saya belajar sama istri saya. Kita gembala, tapi kita bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus yang segala-galanya bagi kita. Ada waktu kita yang harus tahan diri. Kalau kita mau eksekusi sama, saudara bayangkan kalau Yesus eksekusi iblis. Dan ada antikris, betul? Kalau dieksekusi hari itu iblis, selesai sudah dia. Tapi puji Tuhan, dia mau menahan diri. Satu waktu saya di rumah sakit, Prof. Kando. Bersama istri, saya biasa pakai baju agak putih, terang. Kemudian koas-koas. Ketemu saya bilang, siang Pak Dokter. Kita mau bilang bukan, nanti dorong tuh malu. Lebih tambah dia. Tapi itu perasaan, boleh juga. Saya pernah dengan kepala saya
pendeta Modivenas pergi ke Polresta. Jika akan ditukar, silakan. Saya kasih tahu info bahwa listrik di sini kadang naik turun voltase. Jadi biar saya ganti baterai, karena ada power, sama Tuhan Yesus yang stabil. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lanjut. Saudara, ketika saya dengan pendeta Modivenas ada di Polresta, kami berjalan bersamaan di lorong, kemudian tiba-tiba ada 2 brimob yang pangkatnya perwira, tiba-tiba mereka plak. Kami berdua, beliau sudah di depan, saya yang agak di belakang, bingung, bagaimana? Kok kita balas? Biar cuma jadi polisi 1 menit. Tapi mereka tidak tahu, mereka pikir jangan-jangan ini tompe komandan jarang-jarang keluar toh, karena guntingnya seperti ini. Saya balas. Dia ada rasa berkuasa. Saya cuma orang berhormat begitu rasa besar. Tapi tunggu dulu kalau saudara. Saya tiba-tiba satu waktu antar istri saya yang tercinta, Koni Manopo, saudara dari Amanda Manopo. Konimax, kami ini produksi Konimax. Koni dan Max. Ketika saya tiba di Fresh, kan istri saya jalan-jalan, saya kan cuma boleh tidak bantu-bantu pilih-pilih Rica. Kita cuma jaga-jaga. Kemudian ada orang datang, Pak, di mana Rica, Kang? Sudah palia rupa komandan di Polresta, dapat dia panggil. Dia pikir kita penjaga Rica. Ya kesian, langsung hilang tuh power. Tapi Yesus punya power dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi Yesus punya hebat, dia boleh tahan DP diri. Tahan diri, bilang kiri kan, tahan diri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tahan. Kalau ada orang-orang PLN sini, macam-macam antar strom. Haleluya. Tapi coba ya, ada bahasa-bahasa saya sudah bilang pada teman-teman pendeta, nggak usah lagi tuh pakai bahasa begini. Odoh ngana ini kalau kita rupa masih dulu, kalau kita dulu, doh ngana so kuca bang ngana. Semua nimpang ngana. Saudara itu power itu sudah harus dilupakan. Semua itu karena Kristus tidak ada arti. Semua Paulus bilang ku anggap sampah. Haleluya. Sampah, karena apa? Satu-satunya yang maha kuasa, tapi puji Tuhan, dia tidak pamer-pamer kuasa. Thank you Lord, saya punya pola. Kalau satu saat Tuhan angkat saya, satu saat Tuhan angkat, entah angkat jadi apa, tapi saya sadar, Yesus saja yang omnipotence. Dia membuat dirinya terbatas demi agenda kerajaan Allah, demi agenda Bapa bisa terselesaikan. Kalau dia tidak menahan diri, prajurit, dia cuma kokeh tak putar leher. Betul? Tuhan Yesus cuma salib terbang. Onde pitok itu Pilatus ngana pura ngana cuci tangan. Onde pi bagai itu Sanhedrin, onde munafik semua. Tapi Yesus tahan. Demi Bapa punya rencana. Terrealisasi. Haleluya, haleluya. Aduh mah, kita sudah tahan tapi tangan ini. Rasa-rasa mau pelungku pangana. Oh Tuhan, belajar Pak Yesus. Yesus jangankan dia pelungku, dia cuma tak. Langsung iblis mengkuyu orang Sulawesi Tengah bilang. Kalau tidak mengerti, talip-talip ya. Haleluya. Yang kedua, Yesus melepaskan hak dalam konteks melepaskan powernya tadi. Yang kedua, dia mengosongkan diri, dia mengkenoo dirinya. Yang kedua, saudara-saudara, kita baca Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20 firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yes. Amin. Serigala mempunyai liang, punya rumah. Burung mempunyai tempat tinggal, sarang. Tetapi anak manusia, saudara-saudara,
tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya lihat ayat ini secara harfiah. Orang-orang melihatnya secara tipologis atau secara alegoris bahwa haleluya. Bahwa untuk meletakkan kepalanya saja ia tidak punya. Artinya bantal saja tidak punya. Saudara yang tidur di atas spring bed masih mengeluh. Bang Roma bilang, terlalu kau. Punya mobil, punya rumah, punya fasilitas, masih mengeluh. Yesus ini luar biasa. Dia melepaskan hak sorga. Saudara, kalau saya cerita sorga, tidak ada kata, tidak ada ilmu sastra yang bisa menggambarkan realita yang konkret tentang sorga. Yang kemuliaan yang kita lihat selama ini bagi Paulus bilang itu cuma cermin kabur. Baru cermin yang kabur. DP hebat Musa bercahaya masih cermin kabur tentang sorga. Nanti kalau kita lihat yang sebenarnya, kita tidak pernah pengen pulang kembali ke bumi. Karena kemuliaan di sana. Tapi dalam rangka Kristus ingin menyelesaikan misi kerajaan Allah. Misi dan agenda Bapa yang menahan diri dan poinnya rela kehilangan harga diri. Jadi miskin. Saudara, orang miskin jadi kaya itu gampang. Yang pengen jadi kaya bilang amin. Cuma sedikit, saya pengen. Cuma kaya yang takut Tuhan. Haleluya. Karena saudara selalu lihat orang kaya malas bergereja. Bukan pola itu. Kaya seperti Ishak. Jadi kaya, kian lama kian kaya dan akan semakin dan akan sangat kaya. Tapi kaya dalam konteks bersama Tuhan. Saudara kaya rohani dulu baru kaya jasmani. Kalau kaya jasmani tidak kaya rohani ya cilaka 12. Jadi sekarang saya lihat ia rela kehilangan harga diri. Raja sebesar dia kok sampai meletakkan kepalanya ia tidak punya. Artinya kalau pakai bahasa sosial, ini maaf ya, tunawisma. Tapi dia punya tahta, dia punya sorga yang luar biasa. Itu sebabnya bila ku renungkan diriku ini Tuhan, kalau engkau tidak rela kehilangan harga diri. Kata Kenao itu bisa berarti bahwa dia membuat dirinya sendiri merana karena kita. Karena kita, dia menderita. Oh Tuhan, orang belum mampu. Saya kasih simulasi begini. Anggaplah, terima kasih Pak Pendeta Hani Doodo, sudah hadir bersama istri. Ini rekan sudah lama, kami ada dalam satu gerakan yang sangat diberkati Tuhan untuk fokus membangun manusia roh kami. Saya contohkan, misalnya Pak Hani Doodo ini adalah pencipta semua semut-semut. Semut tahu? Bifi. Kemudian oleh karena satu dan lain hal, salah satu bifi membuat semua perbifian ini mengalami apa yang namanya bad destination. Mereka akan dihukum oleh karena satu perbuatan satu bifi. Taruhlah saudara bifi api kelakuan. Nah, semua bifi ini akan dibinasakan. Dan oleh karena Pak Hani berbeban, minta maaf jadi dicontohkan. Pak Hani ini berbeban, kemudian Allah Tritunggal berdiskusi. Pak Hani sebagai Allah anak bilang, biar saya yang jadi bifi. Biar saya jadi bifi. Bapak bilang, aduh bukan main. Roh Kudus bilang, bukan main. Jadi bifi. Kemudian ketika jadi bifi, saudara-saudara, jadi bifi yang paling hina di antara bifi-bifi. Ada sarang, saudara-saudara. Tapi Pak Hani memilih untuk tidak punya sarang. Tidak punya tempat, bahkan untuk tidur saja tidak sempat. Karena Yesus punya pelayanan mobile service. Ya, dia punya pelayanan, tidak pernah istirahat, dia bergerak terus. Jadi kalau dia tidak punya tempat meletakkan kepala, aduh betapa miskinnya dia. Kemudian ketika menjadi salah satu dari bifi-bifi tadi, bifi-bifi juga tidak mengerti bahwa ini demi mereka. Yesus kalau saya mau perbandingkan, dia jadi manusia, saudara masih lebih hina dari kita jadi bifi. Mengerti? Dia masih lebih hina ketimbang kita jadi bifi.
Yesus jadi manusia itu sangat-sangat jauh turun. Turun, bahkan jadi manusia pun dia rela menjadi, manusia kan punya level-level. Dia tidak lahir sebagai raja dalam pengertian setara dengan Herodes. Tapi ia rela kehilangan harga diri. Saudara, masalah terbesar dari hidup kita adalah harga diri. Katakan harga diri. Harga diri itu tinggalnya di jiwa. Di jiwamu, rohmu akurat. Betul. Kalau mati pasti sorga. Tapi yang membuat engkau trouble, mengalami trouble adalah jiwamu. Dan jiwa adalah tempat harga diri. Apa lihat? Dari tadi tali yang anak lihat apa kita? Mana suka-suka tapi logo? Apa lihat? Loh. Saudara, ini harga diri. Orang cuma tengok saja marah. Haleluya. Saya berkata begini, orang yang selalu mempertahankan harga diri tidak mungkin melayani kerajaan Allah. Tidak mungkin menjadi hamba Allah. Saudara, kalau melihat kami ini pakai jas, pakai dasi, saudara tidak tahu air mata kami di belakang layar. Betul? Kami berkali-kali harus melepaskan harga diri kami. Karena jika kalau kami pakai harga diri, kami akan pasang badan, pasang power, pasang kuasa. Tapi apa yang jadi? Kekacauan yang akan terjadi. Tetapi kalau kami melepaskan harga diri kami, kadang-kadang ada poin berikut. Karena ini beda tipis-tipis, jadi kita belum boleh singgung tuh berikut. Supaya saudara tunggu sampai kelak. Haleluya. Lu cuti harga dirimu. Kita seolah-olah ada pimpin di sini, ada menyanyi. Langsung makan semua itu makanan. Kita dorangnya ada ingat. Taruh depan otaknya lah ada. Setelah dorang. Yang ada depan penghargaan sedikit. Kalau orang so bicara begitu. Saya pastikan kerajaan Allah, gereja lokal lebih kecil, akan terjadi kekacauan. Lebih mirip sarang penyamun daripada mirip rumah Allah. Padahal kita di sini, orang-orang yang sudah mati akunya. Para pelayan orang-orang yang sudah mati egonya. Karena orang-orang yang mati egonya tidak pernah lagi mempertahankan harga dirinya. Saya disalami atau tidak, no problem. Saya dikasih thank you Father, no problem. Saya dikatakan, bagus tuh khotbah tadi. Saya pernah alami begini, tapi saya tidak tersinggung. Di Mundung saya khotbah. So khotbah yang berapi-api, maaf saudara, altar call semua, hampir semua hadir, maksudnya datang ke depan. Itu di bulan Juni kalau tidak salah. Kemudian saya ada bawa cucu yang namanya Lea. Habis ibadah saya tidak bicara-bicara, dia yang angkat bicara. Tapi tuh khotbah tadi duk pegaga. Wih, kita bilang puji Tuhan. Wih, kita tersanjung anak kecil yang ngomong ini. Oh, dia bilang begini, Mar papi kalau khotbah, angka-angka sedikit kok itu celana. Karena kita pakai celana ukuran 2-3 tahun lalu. No, waktu itu 33, sekarang kita 30. Dia bilang, maklum saja dek. Karena ukuran belum Ricky ganti, beli baru. Sekarang kata so baru, so nyari angka-angka. Haleluya. Kita Ricky so tak angka di atas tinggi seperti di langit. Kok dia bilang, hebat sekali tuh papi pakai khotbah tadi, Mar. Angka-angka sedikit kok itu celah. Karena papuk sampai di bawah, dia pikir sudah lucu, padahal cuma model. Sekarang kan sudah gantung sampai sini itu celana. Sama dengan Pinocchio. Harga dirimu. Saya tidak takut orang bilang tapi model ketinggalan ke. Saya punya model rambut. Ada satu bilang, Pak Gembala, kenapa kok ada skap semua di kiri dan kanan. Supaya sama tuh orang. Ya saudara-saudara memangnya tak iko mau. Tapi yang paling penting manusia roh kita strong. Haleluya. Yang penting roh Kristus dalam kita makin di-upgrade. Itu jauh lebih penting. Saudara sebentar ada sesuatu yang mungkin mengecewakan saudara karena pelayanan kami. Ya nobody perfect. Jadi kalau saudara menerima kenyataan itu, saudara akan berkata, iya saya punya harga diri, saya latih di sini. Yes. Amin. Haleluya. Saya pernah berkali-kali soal harga diri. Memang bisa. Satu kali saya umumkan. Saudara-saudara jemaat Tiberias yang terkasih. Gembala saudara lulus MPDK.
dan akan diwisuda dengan gelar yudisium. Rektornya baca, maksonit, lulus. Setelah itu, orang bapak cerita, tak salah. Mohon maaf, maksonit tolong berdiri lagi. Lulus dengan IPK 3,8 dengan gelar magna cum laude. Kondoran di kiri kanan. Luar biasa. Kita lagi. Saya umumkan di jemaat, tolong hadir hari wisuda di M Icon. Tolong hadir jemaat. Karena gembala mau papoistan. Orang lakukan bilang papoistan itu bahasa sombong, minta maaf. Tuhan so tampeleng bagi kita waktu itu. DP cerita lanjut. Ketika dibaca saya berurut-urut, saya ada ikut program yang lain tapi saya belum selesai. Di MPDK saya selesai. Kemudian teman-teman senior sebelum prosesi mereka bilang, "Waduh bro, terbaik." Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita lihat jemaatnya tidak ada yang hadir. Bagaya pas apa kita ini? Oh sudah, urut-urutan loh, panggil. Pas kita nama dipanggil, saudara saya punya nama dipanggil dengan agak keras. Kemudian saya berdiri dengan status kelulusan. Lulus. Darah Tuhan. Lulus itu kalau summa cum laude, magna cum laude, sangat memuaskan, lulus hampir kikis, lolos. Tuhan tolong. Saya biasa membaca prosesi begitu, biasanya bagian akademik. Saya pikir, oh Tuhan, badiri kita kayaknya enggak. Mari kita badiri, menyerah pada keadaan. Kita pada dalam hati, puji Tuhan, tidak ada jemaat yang hadir. Saudara-saudara, Tuhan jaga kikis tuh sampai harga diri di bawah begitu. Kalau Tuhan izinkan, terima saja. Kalau orang tidak kenal, sapa ini, sudah. Tidak masalah, yang penting Kristus dalam kita dikenal orang. Haleluya. Jadi waktu kita pergi dalam suasana hati yang leleh, oh puji Tuhan tidak ada jemaat. Taruh kepala, pasti dari bagian tukang baca. Makasih. Sampai pulang kita, sampai sekarang kita tidak komplain. Kita belajar satu hal. Harga diri membuat banyak orang stres. Karena tidak hargai kita laki sebanting tulang, beberapa tulang so patah. Haleluya. Kopi lah, kita ada minum kopi tadi, salah ambil. Lebih taruh tanpa gula. Ada tulis gula. Kita ambil kamar, kita taruh kamar. Kenapa dia rasa garang? Istri bilang, sama yang papa dong di handphone. Tuh, oh maaf. Tuh nona nomor. Papa ada tulis itu camat. Saya belajar apa-apa loh kita. Haleluya. Jadi garam tertulis gula. Supaya apa? Supaya bibinya dapat tahu. Harga diri saudara-saudara. Ada satu bapak yang luar biasa dia. Dia bilang, "Ma, minum kopi." Mama kasih. Kok setelah taruh, ini bapak minum. Untuk mama datang, "Pak, so habis tuh kopi?" Ya oke apa? Belum goyang. Oh biar nanti goyang di dalam puru. Harga dirimu adalah masalahmu yang sebenarnya. Katakan kiri kanan. Harga dirimu adalah masalahmu yang sebenarnya. Kenapa orang tersinggung? Karena harga diri. Mau taruh di mana tapi muka. Tutup sudah pakai masker. Karena banyak sekarang orang tertolong gara-gara masker. Haleluya. Harga diri. Satu waktu, ini soal harga diri. Hamengkubuwono IX ke pasar. Tidak ada orang tahu kalau dia sultan. Pada saat ada seorang ibu butuh bantuan angka barang belanjaan, sultan angka. Setelah dia sadar yang angka itu adalah sultan. Sudah tahu cerita itu, sudah bisa lihat di internet. Dia pingsan. Ibu itu pingsan. Kenapa? Oh Tuhan, yang ada angka ini kita rompe sultan, rompe raja. Itu saja membuat orang pingsan. Yesus melepaskan harga diri, saudara bilang haleluya. Haleluya. Yes, amin. Karena dia melepaskan harga dirinya,
maka kita jadi berharga. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini kasih karunia, saudara, kalau dia lepaskan harga dirinya. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oleh karena kemiskinannya kita menjadi kaya, walaupun Ia kaya, Dia rela membuat kita yang miskin menjadi kaya. Ini suatu harga diri yang ternyata demi membayar promosi saudara dan saya. Ia yang mulia rela jadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia karena kehinaannya. Haleluya. Dia yang hebat jadi seperti tidak ada apa-apa supaya kita yang nothing ini menjadi something. Haleluya. Apakah saudara bersyukur tentang hal ini? Apakah saudara bergairah tentang punya Yesus seperti itu? Haleluya. Berapa banyak orang besar memanfaatkan anak buahnya. Berapa banyak orang penting tidak menghargai tapi lebih mempertahankan harga dirinya. Haleluya. Tapi kita punya Yesus sebagai pola. Kita punya Yesus sebagai teladan. Kita punya Yesus sebagai figur. Karena kita mau jadi seperti Dia. Dan salah satu poinnya, Dia mengosongkan diri supaya kita belajar untuk menghargai Tuhan lewat melepaskan harga diri kita. Semakin saudara menghargai diri saudara sendiri, saudara tidak mungkin memahami siapa Yesus. Yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga ini saudara-saudara, Yesaya 53 ayat 3 sampai 4. Saudara masih bersama saya, katakan amin. Amin. Saudara yang bergairah berroh saudara diberi makan malam ini, katakan yes. Roh saudara diberi makan dan ini tidak akan sia-sia. Sebentar pulang 12, ini tanggal cantik, 12, 12, 21. Haleluya. Ini kalau saudara pulang sudah tidak akan lupa. Rohmu diberi makan. Yang ketiga, Yesaya 53 ayat 3 sampai 4. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina, seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Haleluya. Dan bagi kita pun ia tidak masuk dalam hitungan. Yes. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yes. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal kita mengira Dia kena tulah. Saudara, yang sulit diterima adalah saudara sudah berbuat yang terbaik tapi orang salah paham dengan saudara. Haleluya. Sudah berbuat yang terbaik untuk orang-orangmu di bawahmu, yang terbaik engkau buat tapi orang terima salah paham. Dikira Yesus mati di kayu salib bukan karena sesuatu, tetapi Dia mati karena agenda Bapa sendiri yang harus Dia penuhi. Dan tidak karena Dia belas kasihan saja pada saudara, tapi karena ini agenda Bapa. Sebab kalau Dia pakai kuasa, saya bilang tadi tidak ada salib yang bisa menahan Dia di sana. Tidak ada tentara Romawi yang bisa menutup lambungnya. Tidak ada kekuatan paku yang bisa tembus di tangannya yang maha kuasa itu. Tidak ada, tetapi oleh karena poin Dia mengosongkan diri. Saudara bilang ini gembala, ini khotbah Natal atau khotbah Paskah. Saya tidak bisa pisah karya Yesus dari lahir sampai Ia datang kali yang kedua. Karena berita Injil yang sebenarnya, Dia, Yesus berinkarnasi sejak lahir. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik. Saudara, Dia akan datang. Ada 5 poin, itu tidak bisa pisah. Saudara tidak bisa pisah. Jadi kalau saya bicara Natal, saudara jangan cuma putar-putar di kandang. Haleluya. Jangan putar-putar di studio, amin. Karena di situ Dia tidak lagi di sana. Kristus sekarang sudah ada di sorga. Dan rohnya ada dalam kita. Dan Dia sedang berkerinduan supaya seluruh makhluk yang menantikan satu terobosan baru, satu titik di mana saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Kita berubah karakternya. Salah satu poin adalah Ia rela disalah mengerti. Tuh gembala Max, apakah dia kurus? Gembala yang ideal itu orang gede, dia bilangnya anak puasa. Orang kurus, dia bilang kurang iman. Bagaimana dong, besar di atas, kecil di bawah, atau kecil di bawah, besar di bawah, kecil di atas. Yang benar bagaimana? Kami saudara-saudara bisa salah tingkah. Kalau gembala pakai mobil mewah, memang di gembala.
makan duit jemaat. Kalau gembala jalan-jalan proposal memang gembala yang ada iman. Apa dong yang betul? Tapi kami gembala hamba Tuhan harus belajar. Rela. Saudara semua bukan cuma gembala hamba Tuhan. Rela disalah mengerti. Yes. Katakan yes. Ini yang bagian paling susah. Haleluya. Orang yang berbuat salah saja pengen dimengerti. Mengerti akan joko kita. Memang kita dari dulu pemanganto. Mengerti juga. Kita memang kalau khotbah, kita kalau sudah 1 jam, berupa melayang-layang tapi pikiran dapat ingat martabak. Haleluya. Jangan sudah seperti ini ya. Saya mau bilang saudara-saudara, ketika kita belajar seperti Yesus, satu poin yang saya lihat luar biasa dan sederhana. Bahwa ia rela disalah mengerti. Oh, haleluya. Ini paling banyak orang susah sekali terima. Bagaimana orang yang ia sembuhkan dari buta. Ya, waktu itu kan buta berjalan, lumpuh melihat. Ini baru angkat kepala. Nyambung, haleluya. Yesus menyembuhkan orang buta berjalan lumpuh melihat. Salah ya. Tapi orang-orang yang sama berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Jadi siapa yang tanggung darahnya? Mereka ngomong, biarkanlah darahnya tertanggung pada kami dan pada anak-anak kami. Orang yang tolong kita, kita yang cungkel dia. Saudara bayangkan kalau jadi orang seperti Yesus. Dia yang sembuhkan si buta serta buta melihat. Buta pakai keperlihatannya, katanya tidak tepat. Kemampuan melihatnya sekarang untuk melihat kesalahan Yesus. Orang yang tadinya lumpuh sekarang bisa berjalan, berlari-lari, berkumpul untuk berteriak, salibkan dia. Aduh, tarik tolong anak. Mana mau taruh di mana anak hati. Anak hati sampai mungkin ayam soteto. Kita yang tolong anak-anak yang injak kita. Kalau disalah mengerti seperti ini tidak gampang. Bilang rekan, disalah mengerti tidak gampang. Saudara mau contoh? Kalau bagian LCD kasih ya. Ayo tampilkan ayat, nyala keluar-keluar. Memang payah itu satu-satu. Memang nyala minum ginkgo biloba dia. Coba saudara pitanya pada dia, kenapa tidak keluar? Kita sotis di loading mau begini terus dari tadi. Kalau saudara tidak belajar mengerti orang, saudara akan stres dengan orang lain punya keadaan. Haleluya. Saya pernah contohkan ada seorang bapak hamba Tuhan di bus. Mereka satu rombongan hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan berdiri dan tidak mau duduk. Dia selalu tiki pinggang begini sepanjang perjalanan. Dan dia tidak mau duduk. Kemudian hamba Tuhan lain bilang, sombong sekali itu bapak saya. Orang sudah duduk-duduk sepanjang perjalanan, dia tiki pinggang terus. Anak duduk-duduk. Serta sampai di acara kondong tanya, siapa kasihan bro? Kita minta maaf satu, kita ambil. Dua, ada bisul dikilek-kilek. Haleluya. Jadi kalau kita tidak mengerti, banyak orang korban. Yesus mengalami, dia jadi korban salah mengerti. Bayangkan Barabas dianggap lebih penting daripada Yesus. Barabas yang pemberontak dan pembunuh itu. Haleluya. Bahkan orang bilang, Matius 11 ayat 19. Coba lihat. Matius 11 ayat 19. Dia punya misi mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tapi Matius 11 ayat 19. Orang bilang apa tentang Yesus? Matius 11 ayat 19. Ya. Kemudian anak manusia datang. Haleluya. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah. Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yes. Amin. Cuma orang-orang yang punya hikmat Allah yang mengerti Yesus. Allah kok beranak. Kalau dia tidak jadi anak, habis semua orang. Betul. Karena tidak ada korban yang layak untuk dikorbankan. Kenapa Yesus jadi korban yang memenuhi syarat? Satu, dia adalah Allah tanpa dosa. Semua korban ada cacatnya, tapi Yesus tidak ada cacatnya. Nah, kenapa dia harus jadi manusia? Semua korban harus ada penumpahan darah. Nah, kalau Allah ditusuk, apa berdarah? Tidak. Pengorbanannya memerlukan darah. Darahnya tercurah.
Dan tidak ada Allah yang saudara tusuk bisa berdarah. Itu panjang ceritanya, tapi saya tidak bahas di sini. Jadi poinnya saudara-saudara, ketika disalah mengerti ini, saudara, oh Tuhan, kita sudah buat yang terbaik. Kita pakai jas yang paling bagus, dia bilang Pak Gembala. Rupa tak panjang tuh jas itu kan. Haleluya. Belajar saudara-saudara untuk terima namanya karakter Kristus. Belajar rela disalah mengerti. Karena manusia punya mata cuma dua. Kalau mereka bisa melihat seperti Tuhan melihat hati, maka saudara-saudara bisa clear masalahnya. Tapi kita hanya bisa melihat dari satu sisi. Saudara bisa melihat ke depan, saudara tidak bisa melihat ke belakang pada saat yang bersamaan, bukan? Nah, itu sebabnya saudara waktu disalah mengerti, kita mari menabur untuk bersikap yang benar. Sampai Yesus bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh, tuh hati seperti itu. Luar biasa kalau kita jadi seperti dia. Seperti Yesus yang boleh bilang Bapa kalau boleh. Ya, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya berapa kali disalahpahami, tapi bukan tugas saya membuat semua orang mengerti. Tapi tugas saya adalah bersikap benar. Bersikap benar. Amin. Kita tidak akan keliling satu Manado bilang, DP sebenarnya begini, DP sebenarnya begini, DP sebenarnya begini. Kalau orang ron-ron pas dari Malalai sampai Tuminting, sampai Wandea, sampai Mapangat, sampai ujung Mapangat orang langsung almarhum. Karena orang pengen semua orang mengerti orang. Tapi ada waktu kita belajar seperti Yesus. Salah mengerti. Ini karakter yang membuat banyak masalah bisa selesai. Sudahlah, saya paham. Sudah saya mengerti. Saya juga pernah seperti itu. Saya juga seperti saudara. Tapi saya tidak lagi seperti itu hari ini. Saya pengen maju. Lebih kuat lagi. Haleluya. Yang keempat. Saudara, ada satu yang tidak biasa. Khotbah Natal itu rata-rata 40 menit. Saya pengajar homiletika. 45 menit ideal. Tapi kalau kita cuma kali ini bertemu. Dan saya bisa khotbah 1 jam lebih. Kalau saudara diberkati. Betapa beruntungnya pertemuan kita ini. Betapa Yesus dihormati, dimuliakan. Karena bagi kita, kalau kita lapar dan haus akan firman, makanan bukan persoalan lagi. Tapi kalau ada makanan, puji Tuhan. Haleluya. Tapi manusia bukan hidup oleh roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat ini momen kita sedang makan, roh kita sedang makan. Dan kalau roh kita sedang makan, kalau rohmu kuat, jiwamu tenang, tubuhmu sehat. Kalau rohmu kuat, jiwamu juga kuat. Dan tubuhmu bisa menghandle. Virus, kuman, bakteri boleh datang. Tapi karena kekebalan tubuh dimulai dari rohmu yang kuat, maka jiwamu kuat, tubuhmu berakselerasi. Dan setiap kuman, virus, bakteri mati karena oleh bilur-bilur Yesus. Semuanya telah disembuhkan jauh sebelum sakit itu berinkubasi. Yang keempat. So, masih sabar dengan saya? Kurang berapa? Masih sabar dengan saya? Amin. Coba saudara renungkan. Saudara duduk kan lumayan. Saya dari tadi belum duduk sementara khotbah. Tapi saya minta izin sebentar. 4, Lukas 4 ayat 1. Ini poin lebih lagi. Kita coba belajar. Lukas 4 ayat 1 firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yes, perhatikan kalimat dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa, dituntun. Artinya yang pimpin ini ke padang gurun bukan Yesus punya pribadi, tapi oleh Roh Kudus. Saya punya poin di sini adalah begini. Tuhan Yesus rela melepaskan hak. Dia adalah Allah, tapi selama dia mengosongkan diri, ia menjadi, saya bilang tadi, menjadi nol. Menjadi apa? Katakan menjadi nol. Dan itu sebabnya, saudara, karena dia tidak lagi dalam kapasitasnya sebagai Allah, dalam masa tertentu, maka dia memberi teladan. Dia tunduk, dia bergantung, serta mau diatur oleh Bapa melalui
Roh Kudus. Hidup ini indah. Hidup ini saudara-saudara beautiful. Kalau kita bisa rela memberi diri dituntun. Saudara tidak pernah tahu besok akan jadi apa. Tapi kalau saudara memberi diri dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Yang saya tangkap ini bukan poin yang mana. Yesus, saudara-saudara, Allah. Dia katakan, Yesus adalah Allah. Tetapi dalam beberapa waktu ia mengkenoo dirinya, menyangkal dirinya. Ya, Christ emptied himself, artinya dia tidak menggunakan haknya. Yang melepaskan haknya, yang hak independen, katakan independen. Dia bisa independen, tetapi sekarang ia memiliki interdependence, artinya ketergantungan dia dengan Bapa. Dan inilah karakter yang dia contohkan, yang dia wariskan pada kita. Seharusnya kita adalah saudara dari Yesus yang sulung. Kita juga ada anak Allah, anak-anak Allah yang lain. Kita belajar seperti dia untuk terus bergantung kepada Bapa, bergantung kepada Allah Bapa melalui Roh Kudus. Karena tanpa tuntunannya, saudara-saudara, saya percaya kalau saudara berjalan dengan kekuatan sendiri, saudara bisa berhasil dalam bisnismu. Saudara bisa sukses dalam pelayananmu. Tapi tanpa tuntunan Bapa, engkau akan bisa berada di luar agenda Bapa. Kalau tangkap maksud saya bisa berhasil dalam pelayanan. Saudara bisa berhasil dalam tanda petik dalam bisnis. Tapi kalau saudara ada di luar kehendak Bapa, itu masalah. Tapi bagaimana kita tetap ada dalam kehendak Bapa, di situ kita perlu memberi diri dituntun. Dituntun, katakan dituntun. Beri diri dituntun, bila kiri kanan, beri diri dituntun. Saya tidak bisa bayangkan dituntun ini kalau tak ada penundukan diri. Gereja sering bermasalah karena orang-orang yang mau dituntun tidak ada penundukan diri. Yesus penuh roh, amin. Buahnya apa? Mau dituntun. Mau memberi penundukan diri. Berapa banyak orang dipakai Tuhan, diurapi Roh Kudus. Tapi soal penundukan diri. Katakan bersama, penundukan diri. Inilah pola, inilah teladan. Bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Yesus dalam mengosongkan diri, atribut Allahnya semuanya tidak digunakan. Jadi yang ada adalah manusia 100%, yang sepenuhnya, katakan sepenuhnya. Sepenuhnya bergantung kepada Yesus. Bergantung kepada Bapa melalui Roh Kudus. Inilah pola yang dia berikan pada kita. Bisnismu bisa berhasil, tapi akan lebih berhasil kalau kau bersedia dituntun. Bersedia tunduk kepada Bapa melalui Roh Kudus. Rumah tanggamu akan mungkin pernah kalah, mungkin pernah gagal. Tapi kalau bersedia dituntun, engkau akan di-upgrade, engkau akan diangkat. Karena tuntunan dari Bapa melalui Roh Kudus tidak akan pernah salah. Haleluya. Tunduk itu tidak mudah. Katakan, tunduk itu tidak mudah. Apalagi kalau saudara orang besar, orang penting. Saya tahu ini hamba Tuhan, sini orang hebat. Ada WL hebat, ada yang sudah ber-KKR di mana-mana. Tapi yang paling Tuhan cari pada kita adalah hati yang mau tunduk. Hati yang mau, apa istilahnya, bow down. Mau bertekuk lutut. Mau merendahkan diri. Kata kuncinya tunduk. Satu kali saya di Mubes tahun 2000 saya dilantik di Jakarta. Dan di desa wisata itu ada barak khusus sama hamba Tuhan. Karena banyak kami semua berembuk membuat sebuah kesepakatan bersama. Bahwa jam tidur jam sekian, sudah lewat jam tidur tidak ada lagi yang bercerita. Karena bayangkan kalau pendeta ini se-Indonesia baku dapat kalau bercerita sampai jam 4 pagi. Jadi kami buat kesepakatan. Semua yang pendeta-pendeta besar, hebat-hebat, dosen penginjil, orang sepakat jam sekian, kalau yang ada keluar, jam sekian semua mesti masuk karena semua kunci pintu. Kalau yang semua masuk, nggak usah bercerita karena orang semua tidur. Karena besok mesti bangun pagi, dijemput bus, on time. Karena ada beberapa logat ya. Jadi kami sebutkan on time. Yang terlambat ditinggal. Nah, saya ditunjuk sebagai komandan. Wih, sudah jadi komandan. Kok saya saudara-saudara cek malam jam 10, 10, semua mesti tidur, tutup mata. Tutup mata semua. Kalau enggak, wah cerita terus sampai pagi. Nomor cerita pelayanan, cerita dompet karya-karya besar, tutup mata, tidur.
kok ada dari daerah utara Sumatera. Dorang sholat pulang, tak kunci akan pintu. Kok dorang beribut di luar baca cerita. Kok kita keluar. Mana bilang begini, Bapak tidak kenal siapa saya. Memang saya tidak kenal, karena saya dari Manado. Kenapa? Saya ini pimpinan di sana. Kok tidak tahu saya ini pimpinan? Memang saya tidak tahu. Karena saya tidak kenal Bapak. Saya dihormati di sana. Ya, saya bilang Bapak dihormati di sana. Tapi punya kesepakatan di ruang barak di Desa Wisata Cibubur, orang sepakat. Jam sekian masuk tidur. Di waktu logat Manado dia nak mengerti. Jam 10 kita mesti semua tidur. Ya kau bercerita kau di situ. Iya, apa pula kau ini? Tante-tante ini setengah malam dia tidur. Nah, kau tidak kenal siapa saya? Iya, saya tidak kenal siapa kau. Akhirnya mereka tunduk. Kenapa? Biar orang-orang hebat. Kalau anak belajar tunduk. Kacau balau kerajaan Allah. Saya punya jemaat, bukan. Tuhan punya jemaat yang lewat saya ini. Luar biasa dorang petunduk. Luar biasa. Mau contoh cerita. Pohong sana tadinya ada sebelah sini. Suruh pindah, dong saya pindah. Tunduknya luar biasa. Itu bagian dekorasi dan petunduk mantap. Numero 1. Haleluya. Tahu enggak ada cerita? Di sini ada 3 barang tak rete-rete. Cuma karena orang dengar tuh gembala komando, ada barang yang tidak ada di sini yang sudah tidak tahu ada di mana, mar ada. Haleluya. Luar biasa kalau penundukan diri seperti ini. Satu waktu Manado dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan inilah resep yang Yesus ajarkan pada kita. Kalau kita semua 0, 0, 0, 0. Tapi coba kalau Yesus taruh di depan. Yesus seperti angka 1 taruh di depan. Orang P0 ada 12. Kalau Yesus taruh di depan. Orang berapa? 1 triliun. Harganya. Tapi orang P0 P banyak. Kalau Yesus angka 1 taruh di belakang. Sama dengan 0,00000,1. Itu bisa diabaikan kalau bilangan desimal. Without Jesus we are nothing. Tanpa tunduk dan tercacak pada ketundukan kita pada Yesus. Kita semua nothing. Nothing, katakan sebelah nothing. Tak ada apa-apa kita tanpa penundukan diri. Saudara, bapak-bapak di Papua. Haleluya. Bapak-bapak di Papua. Ini dia punya anak, dengar-dengaran sekali. Itu anak di Papua bilang, Pak, saya pun teman-teman ini, saya punya ini kijang, saya punya zebra, kuda. Bapak, bagaimana saya ini? Pak, saya punya kuda, punya zebra, punya kijang. Bapak di Papua bilang, sudah, ada tenang saya nanti Bapak kirim babi. Dia pikir ini punya binatang-binatang, tapi oto yang merek kuda, merek kijang, merek zebra, bukan itu Bapak. Apa? Oto. Oh sudah tenang saja. Nanti Bapak kirim babi. Maksudnya bukan merek babi. Tapi ini anak bilang, siap Bapak. Haleluya. Saya baru ada di satu aliansi yang apapun kita Bapak rohani bilang, Max begini, siap. Jadi saya tidak tuntut saudara siap-siap, sementara saya tidak siap. Itu not fair namanya, amin. Jadi kalau saya mengatur jemaat, kita tidak bisa diatur, oh Tuhan tolong. Kita tidak adil. No, kita kalau diatur, Max begini, siap. Saya panggil, siap Dad, siap Mom. Lain kali tidak mampu, tidak bisa. Tapi cuma siap Mom, siap Dad. Saudara lain kali memang mesti paksakan diri. Stephen Tong bilang, saya sebut namanya. Stephen Tong bilang, kamu harus relakan dirimu untuk dipaksa. Dan kau harus paksakan dirimu untuk rela. Supaya apa? Kau bisa submission. Tanpa submit, saudara suami istri bakal terus. Tanpa submit, gereja akan kacau balau. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Yesus memberikan kita teladan. Yesus memberikan kita contoh. Yes, haleluya. Yang kelima, saya ada rencana menyanyi. Kalau rencana menyanyi tidak jadi, tidak masalah. Yang paling penting, berita disampaikan. Karena kita bukan penyanyi. Kita cuma nekat menyanyi. Haleluya. Yang kelima. Sudah 5? Matius 20 ayat 8.
Sudah masih bersama saya, katakan amin. Saya minta tolong seksi konsumsi itu persiapan dewa masih di bawah toh? Jangan bawa pulang. Matius 20 ayat 28. Firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yes, haleluya. Ayat ini bilang anak manusia siapa? Yesus. Teladannya bukan untuk dilayani. Orang yang paling besar bukan orang yang dilayani. Tapi orang yang terhebat adalah orang yang melayani. Orang yang paling hebat adalah pemain, bukan penonton. Nah, kalau saudara ada di dalam bendangnya Allah, saudara lihat pola Yesus. Dia sendiri raja di atas segala raja. The King of the Kings. Dia layak untuk dapatkan penghormatan. Dia tidak pantas jadi dulos. Dia tidak pantas jadi hamba. Tapi figurnya yang melepaskan hak. Dan itu menjadi pola bagi saya. Menjadi cerminan bagi kita. Dia tidak datang untuk jadi bos. Dia tidak datang untuk jadi raja. Dia tidak datang untuk dilayani. Tapi dia datang untuk melayani. Konsep ini yang luar biasa. Artinya dia belajar. Saudari, dia ajar pada kita. Ia rela datang sebagai hamba. Katakan hamba. Ia rela sebagai hamba. Dan sebagai hamba, ia telah memberikan pengabdian dan pemberian terbaik. Saudara-saudara, kalau ada di waktu Yesus disalibkan, tidak pernah ada satu kata dia mengeluh. Ada lagu dulu saya coba nyanyi, tapi banyak yang tidak tahu. Saya sendiri sudah lupa. Bagaikan seekor domba digiring ke pembantaian, keluh tiada penyesalan, sebab sudah kehendak, salah lagi fals, Bapaknya, fals juga, haleluya. Minta maaf ya. Ibu Dodo bisa mungkin sebentar nyanyi akan tuh lagu betul. Sebagai hamba, saya lihat saudara-saudara, kadang-kadang posisi paling rendah lagi, diminta lagi pelayanan terbaik. Yes. Sekali lagi. Si Tuhan, jarang-jarang difoto. Satu kali, saudara berapa banyak yang statusnya adalah hamba. Jemaat juga adalah hamba. Hamba Tuhan. Bukan hamba dosa. Amin. Kita adalah hamba Tuhan. Berapa banyak hamba di sini? Haleluya. Walaupun kita hamba, ya, tidak dihargai, kehilangan harga diri. Saudara-saudara, kita datang untuk melayani, tapi kita harus melayani, rela jadi hamba dan melayani dengan sepenuh hati. Dihargai atau tidak kita melayani dengan sepenuh hati. Dihormati atau tidak kita melayani dengan sepenuh jiwa dan raga. Sudah dapat penghargaan atau tidak, dapat kado atau tidak, kita melayani all out, all round, dan all in. Haleluya. Puji Tuhan. Satu waktu ada sumbangan pelayanan dari salon tukang gunting kepada panti asuhan. Penanggung jawab panti asuhan lagi keluar. Dan dari salon ini datang membantu menyumbangkan, karena gunting rambut kan perlu biaya. Setelah penanggung jawab ini dari panti asuhan tiba di panti mereka. Saudara, mereka terkejut luar biasa. Karena mendapat sumbangan dari salon. 10 anak perempuan digunting botak oleh mereka. Nah, bayangkan. Stres luar biasa. Itu pemilik panti bilang, "Bah sumbang sih, bah sumbang. Pakai batanya tadi, masa perempuan 10 dong bikin botak? Kalau cuma bikin botak, tuh orang le boleh." Haleluya. Kasihan karena anak-anak panti ini dengar-dengaran. Jadi hamba, menjadi pelayan, meriko maunya dia sendiri. Kalau mau gunting anak perempuan bukan bikin botak, haleluya. Haleluya. Berapa banyak hamba Tuhan yang melayani, maunya dia sendiri. Maunya menurut agendanya sendiri. Menurut caranya sendiri. Bangkitkan orang mati loh. Sembuhkan orang sakit. Mengusir setan demi nama Tuhan. Iya, tapi menurut agendamu. Bukan menurut cara Bapa. Masa 10 anak perempuan walaupun gratis karena saya botak.
Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya sebelum melayani mesti ada penundukan diri. Kalau tidak ada poin ini, berapa banyak anak perempuan akan botak rambutnya. Hanya karena kau melayani seturut apa maumu. Tapi di sini kabar baiknya. Yesus memberi pola. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan dia ayat ini bilang, ia memberikan nyawanya. Engkau memberikan uang, puji Tuhan. Engkau memberikan fasilitas, puji Tuhan. Orang tampilan di sini semua karena Tuhan. Amen. Tapi melalui tangan-tangan yang Tuhan pakai orang-orang. Amin. Tapi engkau telah memberi segalanya. Pernahkah engkau memberikan nyawamu? Belum. Haleluya. Ya. Yesus sebagai hamba dia memberikan nyawa. Ada orang solala. Bahwa kita solala. Malah kita jo tahun ini sudah ya. So boleh jo kita. Tahun depan komang kita istirahat dulu. Gantian. Amin. Haleluya. Kan Yesus mengajarkan kita harus mengosongkan diri. Amin. Pahami baik-baik. Mengosongkan diri adalah hak yang dikosongkan. Tapi kewajiban harus jalan terus. Kita mengosongkan diri Pak Gembala. Tahun depan kita mau istirahat. Haleluya. Mengosongkan diri adalah menahan apa yang selama ini semuanya kita orang boleh pakai. Tapi karena Tuhan kita menyangkal diri. Demi kerajaan Allah diperlebar. Demi nama Tuhan dimuliakan. Kita tahan diri. Kita rela disalahpahami. Kita tunduk oleh karena semua agenda untuk agenda kerajaan Bapa. Saudara, kalau tanpa Yesus, tak bisa aku bayangkan aku seperti apa hari ini. Tak bisa aku bayangkan seperti apa hidup saudara. Ada 2 poin lagi, tapi saya pikir saya akan menyanyi sebagai penutup. Saya coba nyanyi, tapi ini cuma nekat saja. Kalau saya renungkan hidup ini tanpa Yesus kosongkan diri. Entah apa jadinya hidup kita. Haleluya. Entah apa, entah kemana kita. Sekali lagi saya bukan penyanyi. Saya cuma nekat penyanyi. Yes. Tahun silih berganti. Sorry salah. Di tempat Maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi menggenapi Janji-Mu Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini. undang Yesus. Undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Ku renungkan diriku ini, Entah apa jadinya tanpa Yesus mengosongkan diri. entah apa jadinya hidup tanpa campur tangan, oh Tuhan. Akan kemana kita?
pertolongan. Yes, haleluya. Tanpa Tuhan buka jalan. Tanpa kau Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka dia takkan ada di depan, hanyalah jurang yang menganga. Boleh tahu kesenai nada ya? Di Tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Ayo dukung saya nyanyi. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Yes, karena Yesus mengosongkan diri Natal ini. Kita ada. Tahun silih berganti, Natal datang kini. Undang Yesus. Undang Dia di hati. Dapatkan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, Entah apa tadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. akan kemana saudara dan saya kalau dia tidak kosongkan diri? Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Bila ku renungkan diriku, bila Ku renungkan diriku ini, entah apa